kembali dalam suasana yang berbeda ya. Pada kesempatan ini, sebelum kita memulai mengawali kegiatan pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, pada kesempatan kali ini kita semua berharap semua sehat ya, terlebih pada saat wabah pandemi sekarang ini ya. Bapak harap semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang tidak kurang suatu apapun, dan jangan lupa selalu menerapkan protokoler kesehatan. Pakai masker, selalu rajin cuci tangan, pakai sabun dan air yang mengalir. Di sini mohon maaf Bapak tidak pakai masker ya, karena untuk pengambilan video pembelajaran ini kalau pakai masker nanti suara tidak bisa maksimal. Oke. Di sini Bapak akan mengajar ya, berbeda dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin bukan pelajaran ini yang Bapak ampu ya. Sekarang Bapak mengajar pelajaran PKN ya, PPKN. Nah, kita pada kesempatan ini akan memulai ya pembelajaran PPKN dengan kita memahami ya Pancasila. Nah, kalau kita mendengar Pancasila, pasti anak-anak di rumah sudah tidak asing ya, Pancasila. Karena apa? Setiap hari Senin ya, ketika kalian masih masuk ya, bukan dalam keadaan seperti harus belajar dari rumah ya, Pancasila selalu diucapkan ketika kita semua upacara ya. Ketika upacara pasti akan dibacakan Pancasila. Pancasila 1 ya, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu semua ya Bapak percaya adik-adik yang ada di rumah semua pasti sudah hafal, dia udah ngelotok di luar kepala. Karena pas setiap hari Senin ya kan, waktu kita masih masuk sekolah. Nah, sekarang kita pembelajarannya melalui daring ya. Tapi Bapak harap masih semangat ya, walaupun dalam kondisi pandemi corona seperti sekarang ini, kita tetap harus semangat. Dan Bapak harap ya, kita semua berharap penyakit ini atau wabah ini, virus corona COVID-19 segera berakhir dan kita nanti bisa bertatap muka. Oke, untuk pelajaran yang pertama, untuk yang mau kita pelajari bersama adalah memahami Pancasila ya, memahami kedudukan dan fungsi dari Pancasila ya. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa ya. Adik-adik di rumah mungkin tahu ya, kalau kita membangun sebuah rumah ya, kita harus memiliki pondasi, harus memiliki dasar ya. Apalagi pada zaman sekarang ya, orang membangun rumah pasti mempunyai pondasi yang kuat, harus ya. Karena apalagi kita berada di negara Indonesia yang setiap saat bisa gempa, setiap saat bisa kena banjir dan lain sebagainya. Sehingga kita harus membangun rumah dengan pondasi yang kuat. Begitu juga dengan kita berbangsa dan bernegara ya. Pancasila sebagai dasar ya. Pancasila sebagai dasar negara ini berasal dari bahasa Sanskerta ya. Bahasa Sanskerta, mungkin adik-adik di rumah pernah mendengar bahasa Sanskerta ya. Di situ ada tertulis panca ya. Apa itu arti panca? Ya, 5 ya, panca itu 5. Kemudian sila, apa sila? Oke, sila adalah sendi ya, asas ya, atau dasar ya. Sehingga istilah Pancasila itu sudah ada dari zaman dahulu kala, zaman kerajaan apa coba? Majapahit ya. Dalam kerajaan Majapahit sudah mulai ya, sudah mengenal
Pancasila, ya. Ada tercantum di dalam buku Negara Kertagama, ya. Buku Negara Kertagama, ya. Karangan siapa coba? Ya, karangan Empu Prapanca, ya. Yang mengarang buku Negara Kertagama adalah Empu Prapanca. Dan juga dalam buku Sotasoma, ya. Buku Sotasoma, coba karangan siapa Sotasoma? Buka kembali, ya. Bisa melalui googling, ya, di Google. Udah ketemu? Ya. Buku Sotasoma karangan Empu Tantular, ya. Dalam buku Sotasoma, ya, terdapat istilah Pancasila Krama. Pancasila Krama, ya, yang berarti 5 dasar tingkah laku. 5 dasar tingkah laku itu apa saja sih yang terdapat dalam buku Sotasoma? Yang pertama, ya, larangan untuk melakukan kekerasan. Nah, adik-adik di rumah masih nggak Anda melakukan kekerasan dalam bentuk apapun, ya, verbal bisa, fisik bisa, ya, artinya itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada sudah dari zaman Majapahit, ya, bukan hanya dari zaman sekarang saja, ya. Kemudian yang kedua, larangan melakukan pencurian, larangan mencuri, ya kan? Jadi tidak boleh mencuri sudah ada dari zaman dulu, ya. Tidak boleh mencuri atau mengambil barang punya orang, ya, tanpa izin. Kemudian larangan berjiwa dengki, ya, dengki, iri, ya, nggak boleh, ya. Kemudian larangan berbohong, ya, tidak jujur. Coba ada di rumah pernah nggak berbohong? Berbohong sama orang tua, ya, berbohong sama teman, sama guru, ya, boleh atau tidak? Tidak boleh, ya. Berbohong itu tidak boleh. Kemudian larangan untuk minum minuman keras. Nah, ya, apalagi sampai minum minuman keras atau sampai mabuk-mabukan, itu dilarang dalam Pancasila Krama yang ada di dalam buku Sotasoma. Nah, sekarang yang ingin kita bahas selanjutnya, kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Kalau tadi di depan Bapak udah cerita, ya, membangun rumah dasarnya harus kuat. Cakar ayam pondasinya. Pancasila lebih kuat dari cakar ayam, ya. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan asas atau fundamen yang menjadi pikiran dan mampu memberikan kekuatan untuk berdirinya suatu negara, negara Indonesia, ya. Ini dasar yang luar biasa, ya. Pancasila menjadi dasar negara, menjadi dasar berdirinya negara Indonesia, ya. Hal ini terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea berapa? Alinea keempat. Coba dibuka kembali. Atau mungkin kita bisa mengingat, sama, kalau Pancasila setiap hari Senin, Undang-Undang Dasar juga dibacakan setiap hari Senin. Ada Undang-Undang Dasar Negara dan seterusnya, ya. Pelajari atau baca kembali, ya. Lihat alinea keempat, ya. Di sana terdapat kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, ya. Dan hal ini ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, ya. Tanggal 18 Agustus 45 oleh PPKI. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara memiliki fungsi apa toh? Pancasila sebagai dasar negara. Kalau tadi kita membangun rumah harus mempunyai dasar pondasi yang kuat supaya apa? Tahan gempa, ya, tahan banjir. Sekarang Pancasila, ya, sebagai dasar negara pun mempunyai fungsi. Di antaranya yang pertama, sebagai ideologi bangsa Indonesia, ya. Artinya apa? Pengertian-pengertian dasar dalam berbangsa dan bernegara, ya. Kemudian yang kedua, sebagai dasar falsafah negara, ya, yang mengandung pengertian bahwa setiap aspek penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.
setiap hari Senin kemarin ketika kita masuk sekolah seperti biasa mendengar Pancasila, jangan hanya dilafalkan, jangan hanya ditirukan di dalam Pancasila, jangan hanya dihafalkan, tetapi harus diamalkan, harus diterapkan, harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena nilai-nilai Pancasila itu luar biasa, sangat luhur, ya, yang harus ada dalam aspek kehidupan kita sehari-hari. Ya, kemudian yang ketiga, sebagai asas kerohanian. Ingat sila ke-1, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kita negara yang mempunyai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa sebagai asas kerohanian. Ya, negara atau jiwa bangsa Indonesia, ya, percaya semuanya. Dari Sabang sampai Merauke, anak-anak di rumah pasti percaya akan Tuhan. Ya, sebagai sang pencipta, sebagai sang pemelihara dan segalanya. Ya, Pancasila sebagai sumber nilai, ya, sumber norma dan kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Ya, kemudian sebagai kepribadian bangsa. Nah, tadi udah Bapak singgung, kalau kita bertingkah laku, bersikap, bertutur kata harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Ya, itu kan karena menjadi pondasi dasar, menjadi jiwa dari bangsa Indonesia. Ya, berarti harus menjiwai, ya, seluruh bangsa Indonesia. Orang-orangnya harus melakukan segala sesuatu berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Ya, karena Pancasila sendiri lahir bersama bangsa Indonesia. Ya, dan dengan Pancasila kita mempunyai sikap tingkah laku, ya, yang harus sesuai dengan sifat Pancasila, ya, sehingga kita harus berbeda dengan bangsa lain, ya. Jangan sampai kita bangga dengan bangsa lain, kita bangga dengan bangsa kita sendiri yang mempunyai Pancasila. Pancasila sebagai pemersatu bangsa, ya. Dalam burung Garuda ada yang berada di cakar burung Garuda, ya, di kaki burung Garuda ada Bhinneka Tunggal Ika, ya, berbeda-beda tapi tetap satu. Apa yang berbeda? Agama. Ya, di bangsa Indonesia ada 5 atau 6 agama. Agama Buddha, agama Islam, agama Hindu, Katolik, Protestan, kepercayaan, bahkan mungkin Konghucu, ya. Perbedaan suku, ada suku Batak, ada Sunda, ada Jawa, ada suku Bali, suku Tengger, Bugis, dan lain sebagainya. Bahasa pun berbeda, tapi semua tetap satu, ya. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ini sebagaimana terdapat di dalam ketetapan MPR nomor 2 tahun 79. Ya, menyatakan bahwa Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia. Tadi udah Bapak singgung, ya, bahwa Pancasila adalah jiwa dari semua bangsa Indonesia, orang-orang bangsa Indonesia. Ya. Kemudian pandangan hidup adalah suatu prinsip, ya, suatu prinsip atau asas yang mendasari segala jawaban terhadap pernyataan dasar tentang kehidupan. Sendi-sendi kehidupan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, ya. Pancasila memiliki nilai-nilai yang luhur, nilai-nilai yang baik. Kalau kita aplikasikan dalam hidup, kalau kita terapkan dalam hidup, luar biasa, ya. Para pendiri negara, ya, dengan dilandasi pemikiran, semangat kebangsaan yang tinggi, sepakat, ya, setelah berembuk, ya, setelah musyawarah mengamalkan sila keempat, ya, sepakat bahwa dasar negara adalah Pancasila dan ini tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dirubah-rubah lagi, ya. Mengapa sih kok Pancasila? Bukan yang lain. Ya tadi, ya, Bapak udah mengutarakan bahwa ada atau terdapat nilai-nilai yang begitu luhur yang mungkin tidak bisa atau tidak ada di negara lain dan hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ya, nilai-nilai yang terkandung sangatlah luhur, ya, untuk dijadikan pedoman, pegangan, ya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, kemudian Pancasila juga sebagai sumber dari
segala sumber hukum. Ya, apa sih Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum? Ya, Pancasila adalah asal tempat setiap pembentukan hukum yang dibuat di Indonesia dari pusat sampai RT. Ya, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila itu merupakan tempat untuk menemukan ketentuan-ketentuan yang akan menjadi sisi dari peraturan hukum, ya, yang dibuat, ya, dan sebagai dasar ukuran sehingga mengarah pada tujuan hukum negara Indonesia, dan tentunya juga akan berdampak baik pada seluruh rakyat Indonesia. Nah, sampai di sini dulu ya pembahasan mengenai Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa. Dan mungkin kalau Anda belum jelas, anak-anak bisa membaca, ya, membuka buku di rumah, pelajari dengan teliti, dengan baik, dan Bapak pesen ya harus selalu dalam semangat yang tinggi. Walaupun kita belajar tanpa tatap muka langsung, ya, kita melalui tatap muka dengan daring, ya, dengan internet, ya, karena kita zaman semakin canggih. Walaupun kita tidak bisa bertemu dengan tatap muka, kita bisa tetap berkomunikasi, ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan tentang PPKN pada hari ini, dan pembahasan selanjutnya nanti akan berkesinambungan. Video pembelajaran berikutnya kita akan mengulang kembali sedikit, dan kita akan melanjutkan tentang nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Karena kalau kita bahas Pancasila nggak akan selesai dalam sejam 2 jam. Ya, tetap semangat, ya, tetap jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, dan selalu menerapkan PHBS. Ya, PHBS, ingat ya, selalu menerapkan PHBS. Sampai di sini dulu, ya. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih. Sampai ketemu.